Dan biaya pegangan saya 15 juta. Bayangkan 49 juta uang sama saya. Umroh. Masya Allah. Jadi nggak usah mengharapkan yang lain-lain. Dan saya juga diberikan juga fasilitas seperti laptop, komputer, itu dari Allah. Itu contoh saya. Lalu bagaimana dengan Bang Farouk? Lihat, dia punya anak didik 52 anak didik. Anak yatim sebagiannya. Dibantu oleh saudara iman kita. Nggak perlu Bang Farouk, aku di sini dakwah supaya bisa gini. Nggak perlu. Tapi kalau memang niatnya memang lurus dakwah karena Allah, maka Allah akan datangkan rezeki tanpa disangka-sangka. Keren kan? Jadi ngapain? Jadi kalau hari ini kau nggak dapat rezeki, jangan kau berkecil hati, jangan kau menghina orang, jangan kau memfitnah orang. Rezekimu itu nggak setiap hari jutaan. Kadang-kadang usahakanlah masalah rezeki dakwah ya. Kita jualan aja. Saya ini pedagang ya. Saya aja jualan. Bahkan pernah jualan saya nggak laku. Jualan saya nggak laku. Pernah. Begitu juga rezeki dari Allah. Jadi nggak usah lah kalau memang niatmu udah nggak baik, udah keluar aja kok dari room diskusi ini. Keluar. Nggak usah kau ikut-ikutan dakwah. Nggak usah. Udah keluar. Udah. Kau pergi kau ke sawit sana. Kau minta bantuan sama kelapa sawit di sana. Kau colong banyak-banyak. Udah. Ini kita niatnya di mau dakwah karena Allah. Tapi ingat, saya, Bang Farouk, di sini Bunda Rama, Bang Dio, kami ini bukan dakwah meluruskan saudara iman saya, saudara iman kami tidak. Kami tidak meluruskan saudara iman kami. Kami meluruskan otak-oten yang bengkok. Makanya ini dibikin room terapis ODGJ, alias terapis orang sakit. Oke? Gitu, lanjut Bang Farouk. Oke, kita sapa dulu yang baru bergabung ini ya. Bakara, selamat bergabung Bakara. Iya bang. Halo Bu Bakara. Iya bang ya. Ya, Islam Kristen. Kristen bang. Oke, mau diskusi kita Dinda. Boleh. Oke, tema kita hari ini hidup oten menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Ya, kalau tentang perkawinan saya sudah kaji. Ini tentang perihal bersih lah. Dalam Islam disebut dengan toharo. Ya, yang saya tanyakan ada nggak tuntunan dari Yesus untuk kalian ketika setelah buang air besar ataupun buang air kecil untuk bercebok? Ada nggak? Kalau di Alkitab itu nggak di apa itu bang? Nggak di Gimana? itu. Masalah-masalah kayak gitu nggak dijelaskan itu di Alkitab itu. Saya tidak tanya dijelaskan, disampaikan. Adakah disampaikan? Karena antara penjelasan dengan penyampaian itu berbeda. Penjelasan itu ada setelah ada penyampaian. Yang saya kaji ini penyampaian dulu. Adakah disampaikan kepada kalian? Masalah tentang cebok bang, apa dijelaskan di Alkitab itu? Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, adakah disampaikan oleh Yesus buat kalian ya untuk menjaga kebersihan setelah buang air kecil atau buang air besar bercebok gitu loh? Ada nggak? A ada, B nggak ada gitu loh. Nggak ada itu bang. Nah, jorok nggak orang kayak gitu? Kenapa harus dijelaskan untuk bercebok? Kalau kita mau bercebok ya cebok aja. Ya sama, Kita kan nggak anak-anak. sama narasinya seperti di awal tadi aku bilang. Itu jawabannya babi. Babi pun ketika aku tanya, babi, kenapa kau siap kencing nggak cebok? Babi menjawab gitu. Ngapain dia ajar-ajarin kami cebok? Kata babi. Gitu loh. Karena yang nggak butuh tuntunan, syariat, aturan itu babi Dinda. Jadi aku minta jangan kau berikan jawaban selaras dengan jawabannya babi. Maksud kalau di kita abang dijelaskan itu tentang cebok itu. Ada, Nabi kami menyampaikan gitu loh, disebut dengan hukum toharo, bersih-bersih gitu loh. Contoh gini lah Bakara, ketika kau siap kencing nggak cebok, mirip nggak kau sama babi? Mirip nggak? Kalau kita bang, kalau kita bang, kalau udah dewasa ya, kalau siap kencing ya cebok. Siapa yang nyuruh? Itu nggak harus disuruh-suruh itu bang.
Nah, sama babi pun bilang kayak gitu. Kalaupun andaikan ada babi siap kencing cebok, berarti dia niru Islam. Si babi niru Islam. Dan ketika kau pun kencing cebok, kau niru Islam, tidak meniru babi, dan itu bagus. Tapi ketika kamu kencing gak cebok, kau niru babi. Karena babilah yang tidak diberikan tuntunan, siap kencing itu cebok gitu loh. Makanya aku tanya tadi, hukum asalnya, dasar hukumnya ada nggak perintahnya? Kalau nggak ada, kamu jangan berkilah mengatakan kami punya akal. Gak perlu kami diajar-ajar kayak gitu. Nah, babi pun ketika ditanya dia bilang gitu, kami pun punya sifat kebabi-babian. Apa? Punya sifat apa? Ulang lagi, punya sifat apa? Sifat kebabi-babian. Kebabi-babian kami nggak perlu diajari tentang itu, kata babi. Sifat Makanya saya kebabi-babian. tanya, saya bilang sama open-open ini, ketika kami mempertanyakan kalian tentang ini masih tentang bersih-bersih ya, belum lagi pakaian ya, belum lagi cara berpakaian, gitu loh. Jangan kalian berikan jawaban yang selaras dengan jawaban babi. Karena kalian itu di pandangan kami orang, bukan babi. Cobalah, saya tanya Abu Bakar, binatang itu, adakah aturan kepada binatang perihal tentang bersih-bersih setelah buang air kecil air besar? Ada nggak? Ada nggak, Bakar? Nggak ada itu Bang, nggak ada. Nggak ada kan? Nah, sama. Kalian selaku iman Kristen, ada nggak aturan bagi kalian ya untuk bercebok, bersih-bersih setelah kalian buang air kecil air besar? Ada nggak dalam Bible kalian? Nggak ada juga kan? Ini kok sama-sama babi? Jadi mirip kan? Dan kalaupun ada oten yang kebetulan bersih-bersih dia setelah buang air kecil atau air besar, nah mungkin dia meniru Islam. Jadilah dia mulia. Beda dia sama babi. Gitu loh. Bang, dengar dulu Bang. Dengar dulu. Udah jadi Abang loncat dari apa? Apa Dari itu? Dewi Martin. Loh, kok jadi aku yang loncat? Loncat apa ini? Orang kau yang mirip babi, aku pula kau suruh loncat yang enggak ada. Ade, Kan udah kita kaji, kau yang mirip babi, aku pula kau suruh loncat. Yang dia aja. Bang Baro, tunggu dulu. Bang Baro, ini nanti aku bikin judulnya Oten sifatnya kebabi-babian. Karena gitu dia Dinda. Kalau kau tanyalah sama Oten kan, Oten kenapa kok kayak gini? Nggak usah kau atur aku, gitu loh. Aku pun punya naluri kebabi-babian, kata dia. Sama kayak kalian. Kalau ditanya, Oten kenapa kalian nggak ada aturan tentang pakaian, batasan aurat, gitu loh. Kalian suka-suka kalian pakai baju. Nanti baju yang belum siap dijahit kalian pakai. Kalian bilang nanti loh, suka-suka kami pun punya akal. Di mana kami bisa mengetahui batasan yang nggak boleh kami tunjukkan tentang berpakaian. Nah, babi pun jawab gitu. Hingga akhirnya tengok nih, karena babi tidak punya aturan tentang berpakaian, ya kan? Ini, gini. Perlahan-lahan kalian akan mirip sama dia gitu loh. Udah, pergi dulu kau ke Dewi Martin. Loncat dulu kau. Tunggu dulu, jangan emosi lah kok Dinda. Kita diskusi ini loh. Aku nggak emosi sama kau. Nih. Jadi kayak gini. Awalnya mungkin dulu babi dia pakai baju sampai sini gitu loh. Karena dia anggap nggak cocok ini sama kebabi-babian, dia buka sampai sini. Kan? Karena dia rasa lagi nggak cocok, dia buka kakinya dia sampai sini. Hingga selama ribuan tahun kemudian, nah kayak gini jadinya babi. Kalau kalian kan nggak ada tuntunannya gitu loh. Ya kan, awalnya kalian pakai baju nggak ada lengannya. Kan? Setelah itu nggak ada lengannya, nggak ada pundaknya. Setelah nggak ada pundaknya, nggak ada belahan dadanya pas. Setelah itu nggak ada bajunya. Nanti mungkin nggak ada celananya. Besok-besok ada lagi nggak ada kolornya. Nah, setelah tidak ada selai benang pun dalam badan kalian, menutupi badan kalian jadi kayak gini. Cair dong, jadi kayak gini kalian.
Kalau Muslim nggak mungkin jadi kayak gitu loh, nggak mungkin. Karena Nabi kami menyampaikan syariat tentang berpakaian. Batas aurat laki-laki itu di bawah pusar di atas lutut. Auratnya perempuan itu yang apa? Cain dong. Batas auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan juga telapak tangannya. Ada aturannya. Sampai kapan seseorang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, dia akan berpakaian seperti itu karena itu tolak ukurnya. Kalau kalian kan nggak ada tolak ukurnya gitu loh. Yang jadi pertanyaan, bukankah itu hal yang menjijikkan? Loncat-loncat dulu dari Gio Mariot kau. Kenapa kau suruh loncat dari Gio Mariot? Kau udah kalah kau dari si Edis. Kalah kenapa? Kau nanya apa yang hari itu sama si Edis? Dijawab si Edis lah. Aku tanya Edis, sebutkan satu ayat dalam Bible, ya. Jika ada ayat dalam Bible, Yesus melarang kalian untuk kawin sama mama kandung kalian, aku lompat dari Gio Mariot. Aku bilang sama Edis. Lalu Edis menjawab ini. Berarti lompat siapa? Edis jawab ini. Fokus saja. Mereka diperangi sampai apa? Nah, pelan-pelan kita sampai ke sana. Ya kan kita jalan pelan-pelan dulu dikit, oke? Silakan. Kenapa orang kafir diperangi? Ya, saya tanya sama Yesus itu, ada nggak larangan dari Yesus untuk kawin di makan dulu sudah janda? Ada nggak? Terus, lanjut terus. Kasih kesempatan kami bicara terus. Ada nggak larangan dari Bible di mana Yesus melarang kawin mengawini mama kandungmu? Nggak ada. Dia sudah katakan nggak ada. Berarti yang lompat dari Monas siapa? Lo jangan dipotong gimana? Itu ayatnya. Jangan dipotong gimana? Tunjukkan si Edis di situ ayatnya, nggak boleh. Apa? Karena ada ditunjukkan si Edis di situ ayatnya. Oke, dia tunjukkan Imamat 18:7. Sementara saya tanyakan, ya dari Yesus. Di dalam kitab Imamat, Yesus sudah lahir rupanya. Udah lahir. Sama halnya gini Bakara, kau kerja di sebuah perusahaan, kata perusahaanmu, bilang perusahaan sama kamu aturannya, Bakara, kalau kau angkat produk ini dari sini ke sana, nanti akhir bulan kau kasih gaji. Oke, kau bilang, kau angkat gitu loh, tapi cuman kau angkat, tidak kau pindahkan, nggak mungkin kau gajian. Di dalam kitab Imamat tidak ada nama Yesus. Yang pertama, yang kedua, dalam kitab Imamat tidak ada kata-kata kawin. Di situ tertulisnya, ini aku buka sama kamu ini ayatnya, Imamat 18:7 ini. Gak ada kata-kata kawin. Ini tentang aurat. 18:7. Jangan asal jawab, nafsu kali kalian aku lompat dari Monas. Nampak kali kalian cinta kali kalian sama aku kalian. Nih. Bentar ya. Ini aku bacakan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, ia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Sekarang saya tanya, ya, ketika kamu sudah mengawini istrimu, boleh nggak kau buka pakaian istrimu? Bakara. Ya boleh. Bakara. Boleh ya, oke. Ketika kau sudah mengawini mama kandungmu, boleh nggak kau membuka pakaian mamamu? Boleh nggak? Mana ada ceritanya mengawini mama kandungnya, bodoh kali kau. Nah, itu yang kutanya. Di mana larangan dari Yesus untuk kalian kawin sama mama kandung kalian? Itu yang kutanya. Bukan perihal tentang menyingkapkan aurat. Jangankan aurat mamamu, aurat tetangga pun nggak boleh kau singkapkan. Tapi kalau udah kau kawini kan boleh. Begitu juga dalam Imamat 18:7 ini tadi. Kalau sudah kau kawini mama kandungmu, maka kau berhak. Jangankan buka pakaiannya, ngobek-ngobek pun boleh. Kalau tak boleh dalam hal apa dulu? Tak boleh membuka pakaian mamamu atau nggak boleh mengawini mamamu.
Kalau nggak boleh mengawini mamamu, ada nggak ayatnya? Edis aja udah mengakui, tidak ada. Berarti yang lompat dari mana siapa? Aku atau Edis? Edis. Dan poin yang ku sampaikan, ya, bukankah ketika seorang anak kawin dengan mama kandungnya itu sebuah perbuatan yang menjijikkan? Menjijikkan. Maka pantas untuk diperangi selaras dengan surah At-Taubah ayat 29. Karena dia sudah tidak mampu lagi berargumentasi atau berdialektika ke aku, akhirnya aku disingkirkan. Gak gitu diskusi. Ketika aku bertanya, data, andaikan Edis kasih data, kasih kesempatan lawan diskusi menanggapi data ini tadi. Gitu loh. Jangan gak dikasih kesempatan, enak kali gak gitu. Ya sama halnya, kau nanya sama aku, suka-suka aku menjawab, jangan kau komentari. Jangan kau tanggapi narasi itu, jangan. Dan aku juga jangan ditanggapi. Itu nggak diskusi namanya. Karena dia tahu babak belur dia kalau ditanggapi data Imamat 18:7 tadi, makanya aku diturunkan. Ya kan? Dan dia yang dikecewakan itu debaters andalan kalian, kualitasnya kayak gitu. Gak mampu diskusi, main turunkan. Makanya saya minta sama teman-teman muslim bahwa Edis rungkat Edis rungkat atau rungkat Edis rungkat. Sudah harusnya dia rungkat, udah gak layak dia jadi debaters lagi. Rungkat ya, Edis rungkat teman-teman. Keping rame-rame di bawah. Edis rungkat. Iya, aku nggak menghujat, aku nggak mencaci, aku nggak memaki di komal dia. Kenapa aku diturunkan? Kenapa aku dibuang begitu saja? Berarti dia nggak mampu kan? Nah, ketika dia sudah tidak mampu lagi, maka tidak layak lagi dia buka komal. Ngapain? Makanya